Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri dan Regulasi, kepada Ibu Rizka Japar SE MSI yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah Ekonomi Industri dan Regulasi. Baiklah, di sini saya atas nama Nurjana selaku moderator dari kelompok 5. Dan adapun nama-nama dari kelompok 5 yaitu Anis Pawani, Andi Sam Aulia, Andi Fidianti Ramadhani, Wira Zulkifli Syakur, Andi Nur Ilham, Toto Mahendra. Baiklah, di sini ada pemateri akan kami bahas yaitu kebijakan pemerintah dalam industri dan perdagangan, kebijakan privatisasi dan kebijakan persaingan usaha. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Perkenalkan, nama saya Wira Zulkifli Syakur dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang kebijakan privatisasi. Kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset dapat diartikan sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada swasta. Selanjutnya, perubahan kepemilikan ini menurut Burman tahun 1989 akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sehingga masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah memberikan kontribusi terhadap finansial kepada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi, serta transfer best practice kepada badan usaha. Perkenalkan, nama saya Toto Mahendra. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu karakteristik privatisasi. Karakteristik privatisasi secara umum menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksanaan menjadi regulator dan fasilitator kebijakan serta penetapan sasaran baik secara nasional maupun sektoral. Yang kedua yaitu peran manajemen atau pengelolaan selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru yang diharapkan mampu mencapai sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja, dan peraturan lain yang ditetapkan pemerintah, termasuk kewajiban pelayanan. Yang ketiga yaitu pemilihan metode dan waktu pelaksanaan kebijakan privatisasi yang terbaik bagi suatu perusahaan milik negara mengacu pada kondisi pasar dan regulasi sektoral. Sementara itu, Safas pada tahun 1987 menyatakan bahwa privatisasi lebih merupakan kegiatan politis daripada ekonomi. Oleh karena itu, maka ditunjukkan ada 4 syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan privatisasi. Yang pertama yaitu pemerintah harus tetap mendorong pasar dan mendukung serta meningkatkan suplai barang-barang dan pelayanan yang telah ada, dengan bertahap meninggalkan peranannya dalam kegiatan sektoral secara parsial atau secara keseluruhan. Yang kedua, apabila keterlibatan pemerintah secara kontinu masih dibutuhkan, peranan negara tersebut harus dikurangi melalui proses penyerahan kepada swasta, yaitu pemanfaatan keberadaan swasta lebih besar melalui media-media antara yakni vouchers, franchise, dan kontrak-kontrak kerja lainnya. Selanjutnya, pada program yang sedang berjalan, privatisasi diserahkan kepada pemerintah daerah untuk didekatkan kepada masyarakat.
yang sedang dilayani. Yang ketiga, harus ada transparansi biaya publik yang dibelanjakan pemerintah sehingga dapat dicari alternatif sistem penggantinya. Yang terakhir yaitu sistem kompetisi segera diperkenalkan dan didukung serta monopoli pemerintah segera dihapus melalui media regulasi. Terima kasih. Baik, saya Andi Nur Ilham. Di sini saya akan membacakan tentang kebijakan dan pelaksanaan privatisasi di Indonesia. Berdasarkan PP nomor 33 tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseorangan atau persero. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menjajarkan peran strategis badan usaha milik negara dengan kemajuan ekonomi nasional. Pengurusan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi melakukan langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektor dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga efisiensi dan pelayanan optimal bisa tercapai. Restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Sedangkan privatisasi dilakukan bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan sebagai alat dan cara pembenahan badan usaha milik negara untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang melaksanakannya dikonsultasikan kepada DPR RI. Privatisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, yang kedua yaitu penjualan saham secara langsung kepada investor, dan yang ketiga yaitu penjualan saham kepada manajemen atau karyawan persero. Perkenalkan, nama saya Nispa Wani. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kebijakan persaingan usaha. Kebijakan persaingan usaha adalah instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Kebijakan persaingan juga berperan dalam mengatur konsentrasi pasar agar tidak mengganggu persaingan dan berperan dalam meningkatkan fleksibilitas suatu negara untuk bertahan dalam kondisi ekonomi dunia yang berubah-ubah. Dengan fungsi yang beraneka ragam tersebut, terdapat 2 komponen utama dari kebijakan persaingan yang komprehensif, yaitu komponen yang pertama berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di pasar, sedangkan komponen yang kedua adalah menegakkan hukum persaingan usaha yang efektif. Komponen kebijakan persaingan yang memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan berinvestasi di suatu negara, yaitu komponen yang pertama adalah kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan suatu negara memegang peranan penting dalam pembentukan ekonomi negara tersebut agar persaingan usaha yang positif dan optimal dapat tercipta. Kebijakan perdagangan harus mampu mendorong tumbuhnya perusahaan baru sekaligus menjaga posisi perusahaan yang sudah eksis. Komponen yang kedua adalah keterbukaan sektor industri. Tingkat persaingan di sebuah negara tercermin dari kebijakan pemerintah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pemain baru di dunia usaha. Apabila rezim persaingan usaha sebuah negara menyulitkan perusahaan baru untuk tumbuh dan berkembang, maka tingkat investasi yang mengalir ke negara tersebut akan rendah dan tingkat persaingan usaha yang tercipta juga akan rendah. Perkenalkan, nama saya Andi Syam Aulia. Langsung saja materi selanjutnya, yaitu kebijakan persaingan usaha menurut Rosenthal dan Matsushita tahun 1997. Menurut mereka, kebijakan persaingan usaha mempunyai multi sasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi ekonomi di pasar. Yang kedua, kewajaran atau keadilan dalam praktik bisnis. Yang ketiga, menghilangkan regulasi pemerintah yang tidak efisien. Keempat, mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi pada sedikit pelaku pasar. Yang kelima, membatasi kolaborasi di antara pesaing yang memfasilitasi kolusi. Yang keenam,
meningkatkan kedaulatan konsumen dengan mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang terakhir, menekan biaya produksi dengan tujuan meretribusi surplus produsen kepada konsumen. Meski memiliki multisasaran, tapi pada dasarnya hukum persaingan usaha adalah instrumen kebijakan untuk mencari kombinasi antara efisiensi dan keadilan yang tepat untuk masing-masing negara. Namun demikian, masalah efisiensi dan keadilan seringkali berada pada posisi paling berhadapan ketika dikaitkan dengan hukum persaingan usaha. Sebagian ekonom percaya hukum persaingan usaha seharusnya mempunyai tujuan sederhana, yaitu mempromosikan efisiensi. Karena itu, keberadaan undang-undang anti monopoli dan undang-undang persaingan usaha harus dapat mencegah perbuatan atau tindakan perusahaan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menggunakan market power yang dimiliki perusahaan itu. Perkenalkan, nama saya Andi Fidianti Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang peran hukum persaingan usaha dalam mendorong perekonomian nasional. Hukum ini itu mengatur tentang kebijakan persaingan usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam hukum tersebut, itu tentunya sangat berpengaruh terhadap para pengusaha dan pelaku UMKM. Peran hukum dan kebijakan persaingan usaha yaitu untuk melindungi dan mengawasi persaingan usaha agar terhindar dari monopoli perdagangan dan usaha yang tidak bagus. Dengan adanya peran hukum dan kebijakan persaingan usaha ini itu dapat menghilangkan rasa kekhawatiran para pelaku usaha dan pebisnis terhadap monopoli perdagangan karena mereka itu telah dilindungi oleh hukum. Dengan adanya peran hukum ini itu dapat memicu para pebisnis muda untuk lebih inovatif lagi dalam mengembangkan usahanya agar menjadi yang lebih baik lagi. Peran hukum juga turut membantu mereka dalam peningkatan pendapatan dan mendorong perekonomian nasional agar negara Indonesia itu sejahtera. Dengan adanya hukum yang melindungi para pengusaha dan pelaku UMKM, maka mereka merasa aman dan juga terlindungi. Dan juga hukum ini bertugas untuk mengawasi para pengusaha dan pelaku UMKM agar tidak melakukan perdagangan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Perekonomian pada krisis moneter tahun 1998 itu di mana Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan yang jelas dalam sistem ekonomi yang diterapkan, yang menyebabkan rapuhnya perekonomian pada masa itu. Namun, adanya peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dapat membantu perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Peran hukum ini itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia agar tidak adanya perdagangan monopoli yang merugikan masyarakat Indonesia. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.